Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 343. Mengikuti suara itu, Fang Qiu melihat komandan tua yang baru saja turun dari mobil di depan hotel. Dia menatap Fang Qiu. Apa masalahnya? Fang Qiu bertanya. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi, kata komandan tua itu. Fang Qiu menatapnya untuk sementara waktu sebelum dia melangkah maju. Baiklah, tinggalkan kami sendiri, kata komandan tua itu kepada staf keamanan. Komandan. Kepala keamanan mengerutkan kening dan langsung dibujuk. Kami harus membuatmu aman kapan saja. Sekarang kita baru saja keluar dari hutan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu harus. Apa lagi yang harus saya lakukan? Komandan tua itu menjadi marah dan menoleh untuk menatap kepala keamanan. Apakah aku akan dalam bahaya jika aku tinggal bersamanya? Apakah Anda mencurigainya atau khawatir bahwa para penjahat belum mati? Pria ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Dan sekarang kau khawatir dia akan menyakitiku. Dia membantu Anda menangkap semua penjahat di sini. Bahkan jika ada penjahat lain datang, dia juga akan melindungi saya. Tapi apa yang bisa kalian lakukan kecuali menutupi saya sebagai perisai manusia? Kepala keamanan merasa malu ketika dia mendengar itu. Bahkan, dia juga tahu bahwa komandan tua itu benar-benar aman dengan lelaki misterius itu, dan dia telah meminta untuk tetap tinggal agar memiliki lebih banyak waktu untuk mengamati lelaki misterius itu dan melakukan lebih banyak kontak dengannya. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa komandan tua itu benar-benar marah. Perluas area keamanan hingga 100 meter. Kepala keamanan tidak bisa melakukan apa-apa selain menggunakan caranya sendiri untuk menjamin keselamatan komandan. Lalu dia berjalan ke sisi lain. Semua orang pergi sesuai permintaan komandan. Baru saat itu komandan tua berbalik dan menatap Fang Qiu. Aku ingin menceritakan sebuah kisah nyata, komandan tua itu akhirnya berbicara dengan tatapan sedih. Itu selama Perang Korea ketika saya masih seorang prajurit biasa yang siap untuk pergi ke depan medan perang untuk mati bagi negara saya. Dalam perang itu, resimen kami disergap oleh musuh di tempat yang berbahaya. Itu adalah momen kritis. Kami dikelilingi oleh musuh, jadi kami hanya bisa mengambil tanah tinggi di dekatnya. Pada saat itu, nyala api berkobar di seluruh negeri. Aku tidak bisa mendengar suara tembakan, tetapi gemuruh bom. Saya tidak bisa melihat orang yang hidup, tetapi darah, mayat, dan asap ledakan bercampur dengan bau darah di mana-mana. Tetapi yang aneh adalah, dengan gemuruh tembakan, saya menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar saya tiba-tiba berubah. Suara ledakan yang sangat besar menghilang, digantikan oleh erangan kesedihan kawan-kawan dan deru perjuangan untuk hidup mereka. Omong-omong, komandan tua itu tiba-tiba menghela nafas dan menatap ke langit. Pada hari-hari itu, sepertinya kematian akan datang. Komandan tua itu tampaknya berusaha menghibur dirinya sendiri. Kematian tidak akan melepaskannya. Tidak peduli seberapa keras mereka menggeram atau bertarung, kawan-kawan saya mati di depan saya satu persatu. Pada akhirnya, bahkan komandan resimen meninggal. Ketika dia terbaring sekarat, aku berlutut di depannya, memegangnya dengan tanganku yang gemetaran. Dia masih enggan jatuh. Dia mengatakan akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi bahkan dalam kematian. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa meskipun perang ini tidak di rumah, itu adalah perang untuk mendirikan sebuah negara. Kami tidak mampu dikalahkan dalam perang ini. Tidak masalah jika kita mati untuk perang. Tapi kita seharusnya tidak membiarkan penghinaan lain dari sebuah negara diserang selama 100 tahun. Dia berkata, jika kita memenangkan perang ini, rakyat Tiongkok kita benar-benar bisa berdiri. Jadi kita tidak perlu takut untuk berkorban. Jika kita berjuang untuk negara kita, maka kita mati dengan terhormat. Komandan tua itu lalu berbalik dan tersenyum pada Fang Qiu dengan mata merah. Akhirnya, kami memenangkan perang, rakyat Tiongkok menang. Apa yang lega? Komandan tua itu berkata sambil tersenyum, akhirnya, hanya ada 3 orang yang tersisa di resimen kami. Saya telah ditembak 7 tempat di tubuh saya, dan saya tidak bisa merasakan kaki saya. Saya hampir mati dalam perang. Tapi kami masih menang. Bahkan sampai hari ini, saya masih ingat apa yang dikatakan komandan resimen kepada saya. Ketika kami memenangkan perang, kami menyelamatkan negara kami. Semua bangsa di dunia harus menganggap kita serius karena kita telah berjuang melawan kekuatan besar dunia dan memenangkan perang. Negara kami berada dalam posisi yang lemah di antara negara-negara selama 100 tahun. Kali ini, kami mengalahkan negara yang kuat. Tapi kami hanya bisa menyelamatkan tempat kami. Kami masih perlu mengembangkan negara kami. 60 tahun telah berlalu. Setelah upaya 2 generasi, negara kita akhirnya menjadi kaya dan kuat.
Selalu ada orang dari setiap generasi yang perlu berjuang untuk kesejahteraan negara kita. Apa yang mereka perjuangkan? Dan apa yang kita perjuangkan? Untuk bangsa kita. Era yang dibutuhkan generasi saya untuk memperjuangkan bangsa kami telah berlalu. Kadang-kadang, saya akan membenci diri saya sendiri. Tahukah Anda mengapa? Pertanyaan itu tiba-tiba menarik Fang Qiu kembali dari cerita. Saya tidak tahu, jawab Fang Qiu. Karena aku tidak berguna sekarang. Komandan tua itu menghela napas sedih, lalu menoleh untuk melihat staf keamanan di kejauhan. Mereka adalah pilar negara, dan mereka berjuang untuk kebangkitan negara kita, tetapi saya hanyalah seorang lelaki tua yang hanya bisa membiarkan pilar-pilar negara ini mengkhawatirkan. Tetapi apakah Anda tahu mengapa saya harus datang ke sini dan menjadi beban mereka karena saya bisa tinggal di rumah dan menikmati hidup saya sebagai pensiunan orang tua? Fang Qiu menggelengkan kepalanya lagi. Karena ada sesuatu yang harus aku lakukan. Komandan lama memandang Fang Qiu, saya tidak datang ke sini untuk dianggap sebagai orang besar, tetapi saya ingin melakukan yang terbaik untuk menemukan bakat yang bersedia berjuang untuk kebangkitan negara. Saya berharap mereka dapat terus berjuang untuk pembangunan negara. Dengan itu, dia menatap lurus ke Fang Qiu. Maukah kamu melakukannya, anak muda? Apakah Anda akan menjadi salah satu dari mereka yang melayani negara kita? Fang Qiu tertegun saat mendengar itu. Dia diam, merenung. Kata-kata komandan tua itu benar-benar menyentuh hatinya. Sekarang, kesejahteraan dan kemakmuran hidup tidak datang dengan mudah. Itu diperoleh dari talenta generasi tua. Era teknologi saat ini dan negara yang kuat ini dibangun melalui pengorbanan mereka. Namun, waktu terus berjalan. Dan pembangunan negara akan jauh melampaui itu. Di masa depan, lebih banyak orang akan dibutuhkan untuk terlibat dalam pembangunan. Apakah dia akan menjadi salah satu dari mereka? Fang Qiu membungkuk pada komandan lama setelah berpikir sebentar. Apa yang kamu katakan benar-benar menyentuhku. Saya akan berjuang untuk kemakmuran dan kebangkitan negara. Saya akan melakukan yang terbaik dalam segala hal. Saya berjanji. Mendengar itu, komandan tua itu tersenyum dan mengangguk lega. Aku berharap suatu hari ketika negara membutuhkanmu, kamu akan muncul seperti apa yang kamu lakukan hari ini karena kamu punya bakat. Fang Qiu mengangguk. Baik. Komandan tua itu berpikir sebentar dan berkata, tolong beritahu saya bagaimana menghubungi Anda. Kita harus menghindari kecelakaan seperti ini. Saya sekarat dan tidak tahu bagaimana cara memberi tahu Anda. Bagaimana Anda ingin menghubungi? Fang Qiu bertanya. Sebelum saya melakukannya, saya ingin melihat siapa Anda sebenarnya, kata komandan tua itu dengan penuh minat. Maaf, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jika identitas saya terungkap, itu akan sangat mempengaruhi saya. Apakah kamu pikir setelah malam ini, aku tidak akan mencari tahu siapa kamu sebenarnya? Tanya komandan tua itu sambil tersenyum. Jika Anda mengetahuinya, saya bisa menyangkalnya, kata Fang Qiu dengan acuh tak acuh. Baik. Komandan tua itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Yah, aku akan membunyikan bel di sekolahmu. Ketika bel berbunyi, aku akan menemuimu di Gunung Yaowang. Baiklah. Fang Qiu mengangguk. Besok jam 12 siang, bel akan berbunyi untuk pertama kalinya. Komandan lama menambahkan. Fang Qiu mengerti dan mengangguk. Lalu dia terbang keluar, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Melihat Fang Qiu pergi, kepala keamanan segera maju dan bertanya, bagaimana hasilnya, komandan? Dia tergerak. Komandan tua itu tertawa dan kemudian menambahkan, tapi ada sesuatu yang mengganggunya saat ini. Saya tidak bisa meyakinkan dia untuk melayani negara untuk saat ini. Kepala keamanan mengangguk. Tapi aku penasaran. Komandan tua itu mengangkat alisnya, dan matanya bersinar. Aku ingin tahu siapa tuannya. Itu sangat berharga karena saya telah hidup sampai usia ini untuk melihat seorang pemuda yang luar biasa. Pukul 10 malam, sekolah masih cukup ramai. Ini seharusnya menjadi waktu bagi semua orang untuk bersiap-siap tidur, tetapi hari ini berbeda karena pria misterius itu muncul. Banyak orang melihatnya masuk ke kendaraan militer dan meninggalkan sekolah. Mereka yang telah menyelidiki identitas pria misterius di forum kampus tiba-tiba menjadi liar. Pria misterius itu pergi, yang berarti pria yang berpura-pura menjadi dia itu pasti tidak ada di sekolah saat ini. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya. Banyak siswa mulai memeriksa siapa yang tidak di sekolah sekarang, yang membuat asrama anak laki-laki sangat bersemangat. Namun, tidak peduli berapa banyak upaya yang mereka habiskan, mereka hanya menemukan bahwa ada banyak orang yang tidak bersekolah. Meskipun orang-orang itu dicurigai, mereka tidak bisa memastikan siapa pria misterius itu. Tepat ketika semua orang dalam mood,
Fang Qiu baru saja kembali ke asrama. Hei, Fang, dari mana saja kau? Begitu Fang Qiu memasuki pintu, dia ditangkap oleh Sun Hao. Belajar mandiri, jawab Fang Qiu, lalu menunjukkan buku tentang akupuntur modern yang dipinjamnya dari perpustakaan, dan menambahkan, setelah belajar, aku merasa tidak enak. Saya merasa sudah terlalu lama duduk, jadi saya pergi ke Central Lake untuk berjalan-jalan. Oh benarkah? Sun Hao bertanya. Hai kawan. Pada titik ini, Zhou Xiaotian tiba-tiba menerkam ke depan dan langsung bertanya, apakah kamu pria misterius? Sebelum Fang Qiu bisa menjawabnya, Zhou Xiaotian bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Jika Anda adalah pria misterius, maka saya akan menjadi Superman. Lalu dia berbalik kembali. Fang Qiu terdiam saat mendengar itu. Apakah aku seburuk itu? Kemudian ada diskusi hangat di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing selama beberapa hari. Lagi pula, para siswa tidak bisa mendiskusikan masalah komandan tua itu. Mereka hanya ingin tahu tentang orang misterius itu. Seiring berjalannya waktu, sekolah juga secara bertahap kembali normal. Pada hari kedua ketika Fang Qiu kembali ke sekolah, Fang Qiu mendengar dering unik di seluruh sekolah pada siang hari. Mendengar bel, dia segera tahu bahwa itu untuknya. Pada saat yang sama, dia juga ingat tadi malam komandan tua itu mengatakan bahwa tidak masalah ketika bel berbunyi, mereka akan bertemu di Gunung Yaowang. Tentu saja, dering itu dibuat untuk membantu Fang Qiu terbiasa dengan bel, yang berarti dia tidak perlu pergi ke Gunung Yaowang kali ini. Pertemuan yang sebenarnya dimulai waktu berikutnya. Pendaftaran untuk kompetisi tabib muda Huaxia, yang berlangsung selama 3 hari, telah ditunda. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tidak melaporkan jumlah total pelamar sampai hari Jumat. Ada 1.000 orang yang mendaftar untuk kompetisi di seluruh sekolah. Sebagai tempat pendaftaran terbesar di provinsi ini, ada lebih dari 5.000 orang mendaftar untuk kompetisi di sekolah. Pada saat yang sama, akun resmi Weibo kompetisi juga memposting statistik. Jumlah total pelamar nasional untuk Yang Pisician of Huaxia Competition telah mencapai 200.000, yang merupakan angka yang mengejutkan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 344. 200.000. Ketika jumlah pelamar diposting, siapapun yang melihatnya terkejut. Weibo ternyata dalam kekacauan. Sial. Apa yang dimaksud dengan 200.000 orang? Betulkah? Ada 200.000 orang yang belajar pengobatan Tiongkok. Saya sangat terkesan. Saya tidak pernah menyangka bahwa pengobatan Tiongkok akan memiliki dampak yang sangat besar. 200.000 orang telah mendaftar untuk kompetisi ini. Mungkin ada lebih dari 1 juta orang yang mempraktikkan pengobatan Tiongkok jika kami menambahkan mereka yang tidak mendaftar untuk itu. Itu jumlah orang yang banyak. Pertunjukan bakat di TV hanya memiliki paling banyak 10.000 pelamar. Televisi sentral sangat mengagumkan. Itu hanya mendapat 200.000 orang di kompetisi. Ya, jika semua 200.000 pelamar berbakat, akan ada kebangkitan nyata obat tradisional Tiongkok. Tidak ada keraguan bahwa rilis data ini meningkatkan popularitas Yang Pisician of Huaxia Competition. Panas seluruh acara di Weibo telah mencapai rekor tinggi lagi. Dalam keadaan tersebut, akun resmi Weibo dari kompetisi mengambil kesempatan besar ini untuk memposting blog lain, yang membuatnya mencapai. Itu menulis, masuk ke kompetisi ditutup. Seleksi awal akan diadakan 2 minggu kemudian. 10 pesaing teratas dari setiap provinsi dapat mengikuti program kompetisi di ibu kota. Ketika blog ini keluar, itu menimbulkan sensasi tidak hanya pada Weibo tetapi hampir pada setiap universitas pengobatan Cina tradisional di seluruh negeri. Ada 34 provinsi di negara ini. Rata-rata, setiap provinsi setidaknya memiliki 6.000 pesaing, yang berarti hanya 10 pesaing yang bisa menang di antara mereka. Apa ini? Pertama kali mereka mendengar berita itu, para mahasiswa dari semua universitas tercengang. Pengguna internet bahkan lebih kagum. Itu tadi kejam. Mereka sedang berpikir. Itu berarti menghilangkan 5.990 orang di antara 6.000 orang, yang merupakan tingkat eliminasi mendekati 100%. Fang Qiu tidak terlalu memperhatikan aturan dari tabib muda kompetisi Huaxia, juga tidak ikut serta dalam diskusi online. Sebagai gantinya, ia rajin pergi ke rumah sakit setiap hari, terus-menerus menemui pasien, dan melakukan akupuntur kepada mereka. Selain itu, ia telah mengumpulkan data dari berbagai jenis akupuntur umum dan akupuntur Qigong. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Qiu sibuk siang dan malam. Namun meski begitu, dia tidak lupa untuk menginstruksikan para siswa untuk berlatih Qigong setiap pagi pukul 5. Itu terus berlangsung sampai hari ke-7. Pada Sabtu malam, sebuah pesan tiba-tiba muncul di Weibo. Fang Qiu sedang mengajar orang-orang Qigong.
Dia benar-benar percaya dan menyebarkan tahayul. Gambar tidak bohong. Hari-hari ini, ada diskusi panas tentang Yang Pisician of Huaxia Competition. Dan Fang Qiyu adalah satu-satunya pesaing yang diundang ke kompetisi. Karena itu, begitu berita itu keluar, ia mendapat perhatian yang luar biasa dan menimbulkan sensasi. Ada ledakan opini publik online yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah Fang Qiyu seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok? Kenapa dia belajar Qigong? Oh, ayolah. Bukankah Qigong sudah terbukti palsu sejak lama? Mengapa Fang Qiyu melakukan ini? Tahayul feodal akan membunuh seseorang. Saya harap ini tidak benar. Bagaimana dia bisa menyebarkan tahayul feodal di depan umum? Apakah Fang Qiyu gila? Dia orang jahat. Fang Qiyu bukan orang seperti itu. Apakah dia di bawah mantra? Qigong adalah sejenis sampah palsu dan tahayul. Fang Qiyu adalah seorang mahasiswa. Dia tidak mungkin sebodoh itu. Orang tidak hanya membahasnya. Ada sejumlah besar orang yang bahkan bergegas ke Weibo Fang Qiyu dan langsung menghinanya. Kamu anak yang agak asteris H yang bahkan menyebarkan tahayul. Qigong. Mungkin Anda harus menunjukkan kepada kami bagaimana cara terbang. Apakah Anda punya terlalu banyak waktu luang? Jadi kamu bosan dan keluar dari pikiran rajamu. Pemerintah telah melarang apa yang disebut Qigong sejak 1990-an. Anda secara terbuka menyebarkan tahayul feodal. Berikan sebelum Anda membuat kesalahan besar. Anda harus kembali ke jalan yang benar. Haha, sudah kubilang, dia bodoh. Kamu tidak percaya padaku, kan? Otoritas harus memeriksanya. Bagaimana mungkin Universitas Kedokteran Tiongkok membiarkan mahasiswanya mengajar dan menyebarkan tahayul di depan umum? Ini benar-benar di luar hukum. Ya, sekolah ini harus diperiksa. Kenapa sekolah tidak menghentikannya? Fang Qiyu membuat kesalahan, tetapi tidakkah para pemimpin sekolah melihatnya? Bukankah seharusnya propaganda tahayul feodal semacam ini dihentikan pada waktunya ketika ditemukan? Apa yang dilakukan para pemimpin sekolah dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing? Haha, ini adalah obat Cina yang kamu kagumi. Tidakkah Anda hanya mengatakan pengobatan Tiongkok sangat mengagumkan? Pengobatan Tiongkok dan Qigong palsu, sama sekali tidak ilmiah. Seorang dokter pengobatan Tiongkok sebenarnya belajar Qigong. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu mendengar tentang beberapa dokter sulap daring? Rumor mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan magis, tetapi akhirnya terungkap. Dan kemudian mereka membual bahwa mereka adalah penguasa Qigong yang bisa mengambil barang-barang dari udara dan menyebarkan kacang ke pasukan. Ini semua omong kosong. Kamu benar. Fang Qiyu sama seperti mereka. Kita berada di abad ke-21 sekarang. Dan masih ada seseorang yang menyebarkan tahayul feodal. Tanpa diduga, beberapa orang bahkan jatuh cinta padanya. Dunia yang benar-benar gila. Untuk sementara, segala macam pertanyaan, omelan, dan pertanyaan meledak di Weibo. Siapapun yang meliriknya akan merasakan tegang komentar itu. Di antara mereka, orang-orang yang mempraktikkan pengobatan barat mengambil pimpinan. Mereka mengambil kesempatan ini untuk memarahi dan mempertanyakan pengobatan Tiongkok. Mereka bersenang-senang memposting komentar kebencian itu. Namun, orang-orang yang mempraktikkan pengobatan Tiongkok memilih untuk tetap diam dalam diskusi publik yang sengit untuk sementara waktu. Dalam beberapa jam, kata-kata Fang Qiyu, Qigong dikirim ke atas tren real-time, secara langsung meningkatkan popularitas Fang Qiyu di Weibo dengan 3 level. Di kantor wakil kepala sekolah di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Chen Yinseng segera menerima berita itu pada hari pertama kejadian. Duduk di mejanya dan menonton banyak orang di Weibo mengomentari masalah ini, Chen Yinseng mengerutkan kening. Dia tidak terlihat senang. Kepala sekolah, haruskah kita? Salah satu staf departemen jaringan sekolah bertanya. Aduh, Chen Yinseng menghela nafas dan kemudian menggelengkan kepalanya, berkata dengan masam, mari kita lihat bagaimana ini akan menjadi yang pertama. Di asrama 501, Kak, kamu menjadi populer lagi. Fang Qiyu ditangkap oleh Sun Hao begitu dia kembali ke asrama dari rumah sakit. Sun Hao kemudian langsung menutup pintu dan berkata, bagaimana kamu berani berkeliaran, kawan? Berita itu menyebar di internet. Apa? Fang Qiyu tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Bro, Zhu Benzeng maju ke depan. Seseorang memposting pelajaran Qigong Anda di Weibo, bersama dengan sebuah gambar. Dan sekarang semua orang membicarakan Anda. Qigong dilarang oleh negara, karena itu adalah tahayul feodal. Sekarang semua orang di internet sangat kecewa dengan Anda. Meskipun kami masih bisa melihat orang-orang yang mencoba untuk menghapus Anda, ada sangat sedikit orang seperti itu dibandingkan dengan tentara pembenci di internet. Ya,
Zhou Xiaotian juga mencondongkan tubuh ke depan dan melihat keluar jendela. Jangan berkeliaran untuk hari ini. Jika Anda ingin pergi ke suatu tempat, beritahu saudara Anda. Kami dapat membantu Anda membeli apa yang Anda inginkan. Jika Anda benar-benar tidak punya pilihan, kami akan pergi bersama Anda. Anda tidak boleh sendirian. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan cacat. Saat Fang Qiyu mendengar itu, wajahnya berubah dalam sekejap. Kali ini, dia tahu, teman-teman sekamarnya tidak bercanda. Dia juga tahu seberapa besar masalah ini akan menyebabkan. Meskipun dia bisa membuktikan bahwa Qigong itu nyata, dia hanya akan mendapatkan lebih banyak pelecehan dan kecurigaan jika dia mencoba menjelaskan pada titik ini. Dan yang paling penting, mengapa ini terjadi tepat sebelum kompetisi tabib muda Huaxia? Fang Qiyu bisa merasakan ada yang tidak beres. Saya tahu. Terima kasih teman-teman. Dengan senyum di wajahnya, Fang Qiyu meletakkan buku itu di atas mejanya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari asrama. Teman sekamar bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Fang Qiyu mengeluarkan ponselnya dan memanggil He Gaoming ketika dia keluar dari asrama. Siapa ini? Dia Gaoming mengangkat telepon dan berkata dengan nada seperti detektif swasta yang angkuh. Hei, ini aku, kata Fang Qiyu. Apa? Jelas, He Gaoming tidak berharap menerima panggilannya. Dia berhenti dan kemudian menjawab, sudah lama Anda tidak memanggil saya, nak. Dan Anda bahkan tidak mengirimi saya hadiah di festival musim semi. Itu tidak murah hati. Aku mendapat sesuatu yang serius. Fang Qiyu menghentikannya. Maksudku, bagaimana kabarmu? He Gaoming ingin mengeluh, tetapi tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang salah sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Jadi dia bertanya, seberapa buruk itu? Fang Qiyu menjawab, sangat buruk. Telah menyebar di Weibo. Anda dapat membaca informasi terperinci sendiri. Yang ingin saya ketahui adalah siapa yang sebenarnya memposting blog. Mengerti. Saya menutup telepon. He Gaoming mengangguk dan langsung menutup telepon. Pada hari pertama perselingkuhan, Fang Qiyu tidak memperhatikannya. Keesokan harinya, Fang Qiyu masih mengabaikannya. Ketika berita menyebar, diskusi online menjadi semakin panas. Dan panas terus meningkat. Hanya dalam 2 hari, itu secara tak terduga mendorong Fang Qiyu ke posisi diskusi yang lebih tinggi. Bahkan secara bertahap berubah menjadi skandal nasional. Di internet, semua orang bertindak seperti mengalahkan yang tidak diunggulkan, tidak menunjukkan belas kasihan dan memarahi Fang Qiyu dengan keras karena mereka pikir mereka berjuang untuk keadilan. Pada hari ketiga, pada jam 5 pagi, ketika dia menginstruksikan orang untuk berlatih Qigong, Fang Qiyu tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih sedikit orang yang mengikutinya untuk berlatih Qigong. Kemanapun dia pergi, selalu ada seseorang di sekolah yang memerintahnya. Pada hari keempat, situasi yang sama terjadi di tempat lain. Di rumah sakit, ketika dia melihat pasien, Fang Qiyu menemukan bahwa mata di mana pasiennya memandangnya agak aneh. Bahkan ada orang yang menunjukkan perasaan takut. Ketika mereka dalam perawatan medis, beberapa dari mereka bahkan dengan bijaksana menyarankan agar Fang Qiyu harus fokus pada pengobatan Tiongkok, dan tidak melakukan hal-hal jahat lainnya. Menghadapi situasi seperti ini, Fang Qiyu hanya bisa menertawakannya di luar pengadilan dan melanjutkan perawatan dan penelitiannya sendiri. Meskipun insiden itu tidak mempengaruhi kehidupannya dan bekerja terlalu banyak, Fang Qiyu juga mulai menyadari keseriusan masalah. Itu bukan tentang seberapa banyak dia menderita dari penilaian atau penyalahgunaan banyak orang. Dia bisa merasakan bahwa penolakan orang-orang terhadap Qigong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah bekerja, Fang Qiyu sedang dalam perjalanan kembali ke sekolah dari rumah sakit. Ketika dia baru saja mencapai gerbang sekolah, Fang Qiyu tiba-tiba dihentikan oleh seorang siswa. Siswa ini terlihat sangat benar. Cara dia memandang Fang Qiyu penuh penghinaan dan penghinaan.